Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk mempelajari matematika. Adik-adik sekalian, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga pertemuan kali ini, hingga pertemuan kedua ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjutkan pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini, kita buka terlebih dahulu dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembelajaran matematika. Pada pertemuan kedua ini insyaallah kita akan membahas bagaimana cara kita menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Nah, di bab 9 statistika ini ada 4 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama menganalisis data, kedua menentukan rata-rata mean dari suatu data, yang ketiga menentukan median dan modus suatu data, dan yang keempat adalah menentukan ukuran penyebaran data. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas bagian kedua, yaitu menentukan rata-rata atau mean suatu data. Sehingga tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan menyaksikan video, siswa adik-adik mampu menentukan rata-rata atau mean dari suatu data. Jadi setelah menyaksikan video ini, diharapkan adik-adik sudah bisa menentukan rata-rata dari suatu data. Baik, langsung kepada materi kita, yaitu kegiatan 9.2 menentukan rata-rata atau mean suatu data. Pada saat upacara bendera, kita sering memperhatikan teman-teman kita. Terkadang tanpa sadar kita membandingkan tinggi rendah siswa dalam upacara tersebut. Ada yang tingginya 170 cm, 165 cm, 150 cm, atau bahkan 140 cm. Namun demikian, jika kita mencoba mendata tinggi tiap siswa, pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yang disebut dengan rata-ratanya. Pasti kita melihat, jadi kita melihat sekilas, kita akan rata-ratanya, rata-rata tingginya siswa ini ternyata sekian. Jadi kita melihat yang banyak di situ, yang memiliki memiliki tinggi yang setara, memiliki tinggi yang setara atau sama. Jadi kalau misalkan kita lihat di situ yang punya tinggi 165 cm banyak, dan yang 170 sedikit, 150 sedikit, berarti kita bisa menyimpulkan rata-rata tinggi siswa ini 165 cm. Nah, seperti itu. Kita kadang berpikir demikian. Nah, rata-rata merupakan salah satu contoh ukuran data. Dalam kegiatan ini kita akan mempelajari rata-rata dan ukuran data lain, meliputi ukuran pemusatan
kemudian ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Dengan mempelajari materi ini diharapkan ya, adik-adik dapat menentukan ukuran pemusatan data dan dapat menafsirkan kecenderungan suatu data dari data yang telah diketahui. Ya. Ayo kita amati. Ya, rata-rata atau mean merupakan salah satu ukuran untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang sekumpulan data. Rata-rata merupakan wakil dari sekumpulan data atau dianggap suatu nilai yang paling dekat dengan hasil pengukuran yang sebenarnya. Ya, salah satu ukuran pemusatan data adalah rata-rata atau mean. Ya, langkah mudah untuk menentukan rata-rata adalah menjumlahkan semua bilangan pada data, ya, kemudian membaginya ya dengan banyak data. Ya, seringkali rata-rata yang diperoleh tidak terdapat pada data yang diberikan. Ya. Jadi ketika kita menjumlahkan semua bilangan pada data, ya, misalnya kita punya datanya dalam bentuk tentunya angka-angka, kita jumlahkan kemudian kita bagi sesuai jumlah data tersebut. Ya, ya. Kadang itu kita dapat nilainya ya tidak ada di dalam data. Ya. Misalkan di dalam data itu hanya bilangan asli. Ya, pas kita mencari rata-ratanya, ternyata kita dapat ya, bilangan desimal. Ya, sering terjadi demikian. Nah, kita lihat contoh ya supaya lebih bisa dipahami. Kita lihat contoh 9.1. Ya, tabel berikut menunjukkan curah hujan ya Kabupaten Sragen Jawa Tengah tahun 2014. Ya. Jadi ini bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya selama 1 tahun. Ya. Pertanyaannya, tentukanlah rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen sepanjang tahun 2014. Jadi kita lihat di sini adalah datanya di sini curah hujannya. Jumlah datanya di sini ada 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ini semua data ini kita jumlahkan kemudian kita bagi 12 ya. Kita lihat alternatif penyelesaian. Jadi rata-ratanya itu sama dengan kita jumlahkan data tadi ya, yang 12, 1, 2, 3, 12 ini kemudian kita bagi dengan 12 ya. Setelah ini kita jumlahkan semua, kita peroleh ya, hasilnya adalah 1724,57 per 12 ya. Kemudian kita bagi ini, kita peroleh 143,71 ya, 143,771. Jadi rata-rata curah hujan ya di Kabupaten Sragen adalah 147,1 mm di tahun 2014. Perhatikan ya, ini rata-rata yang kita peroleh tidak ada sama sekali tidak ada di data yang kita punya. Nah, inilah tadi yang disampaikan bahwa terkadang ya, rata-rata yang kita dapatkan itu tidak ada di data yang kita punya ya. Ini 143,71 tidak ada di data ya. Nah, itu tidak masalah ya. Cuman ini adalah salah satu kemungkinan dalam kita menentukan rata-rata ya. Bahwa terkadang rata-rata yang kita peroleh itu tidak ada di dalam data ya, angkanya itu tidak ada di dalam data. Baik. Selanjutnya ya, dalam suatu kumpulan data ada kalanya terdapat satu nilai data yang jauh lebih besar atau jauh lebih kecil daripada nilai-nilai yang lainnya. Ketika nilai tersebut dimasukkan ke dalam kumpulan data akan mempengaruhi nilai rata-rata. Ya, perhatikan ya contoh berikut. Ya, contoh 9.2. Tabel di bawah ini menunjukkan nomor sepatu anak yang mewakili sekolah dalam ajang pekan olahraga di kabupaten. Ya. Bagian A, tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata. Bagian B, tentukan rata-rata dengan
dan tanpa nilai dari poin A. Ya. Baik. Ini adalah tabelnya nomor sepatu anak-anak ya, yang mewakili pekan olahraga di kabupaten. Ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ya, kita lihat alternatif penyelesaian. Ya, penyelesaiannya gimana? Untuk bagian A, berdasarkan data dalam tabel kita bisa mengetahui nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot ya. Plot data seperti berikut. Ya, jadi dibuat dalam garis bilangan. Ya. Bilangannya disesuaikan dengan data yang kita miliki. Ya, kalau data yang kita miliki yang paling kecil itu adalah 28, maka bisa kita tuliskan mulai dari 28 terus ke atas. Ya. Kita lihat bilangan paling besarnya berapa. Itulah batas untuk garis bilangan kita. Ya. Dan kita tinggal memberikan tanda ya. Jadi tadi untuk yang ukuran sepatu 28 itu hanya ada 1. Kemudian yang lainnya ada 37 ya. Ada 38, 39, 40. Jadi 28 ini tersendiri sangat jauh ya. Dari garis bilangan ini kita bisa lihat bahwa 28 ini ya sangat jauh dari ya nomor sepatu yang lainnya. Ya, lebih kecil ya. Nah, nomor sepatu yang berukuran 28 jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sepatu lainnya. Jadi nomor sepatu berukuran 28 adalah data yang dapat mempengaruhi rata-rata ya. Jadi nomor sepatu 28 ini dia akan sangat mempengaruhi rata-rata ya. Rata-rata dari keseluruhan sepatu ya, nomor sepatu ini. Kenapa? Karena dia sangat jauh ya, sangat jauh. Seandainya saja 36 yaitu masih dekat-dekat lah, 36, 37. Tapi ini 28 sangat jauh ya, maka dia ini akan sangat mempengaruhi rata-rata, sehingga rata-rata yang kita peroleh itu akan jauh dari yang diharapkan ya, dari hasil yang sesungguhnya ya. Kenapa? Karena 28 ini sangat mempengaruhi ya. Mari kita lihat ya. Untuk bagian B rata-rata ya dengan data 28. Jadi rata-rata data kita hitung ya dengan dengan ukuran sepatu 28 ini tetap kita masukkan. Ya, jadi kita jumlahkan semua datanya yang ada 10 ya, kemudian kita bagi dengan 10 ya, ini sama dengan kita jumlahkan ini kita peroleh 379 per 10. Maka rata-ratanya sama dengan 37,9. Nah, bagaimana kalau rata-ratanya tanpa data 28 ya, tanpa nomor sepatu 28. Jadi kita hilangkan 28 ini ya. Jadi kita dibagi dengan seharusnya 9 ya. Seharusnya 9 di sini ya. Karena yang 28 sudah kita buka. Jadi datanya tinggal 9 ya. Jadi di sini kita jumlahkan, kita peroleh 351 per 9. Maka ini hasilnya adalah 39. Perhatikan ini sangat jauh ya. 37,9 atau bisa dibilang 38 dengan 39 itu beda jauh ya. Perbedaan satu angka itu ya, dalam rata-rata itu sangat jauh sekali ya. Nah, perhatikan bahwa rata-rata dengan dan tanpa mengikut sertakan 28 dalam kumpulan data memiliki nilai yang berbeda, sehingga rata-rata tanpa nilai 28 lebih baik ya untuk menyatakan nomor sepatu. Jadi ya, dengan kita membuang yang mempengaruhi data itu ya, maka rata-rata yang kita akan peroleh itu akan lebih akurat atau lebih mendekati rata-rata yang sesungguhnya. Karena kalau kita ikut sertakan ukuran sepatu 28 ini sangat mempengaruhi nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-ratanya agak kurang kurang tepat ya untuk mewakili suatu data. Ya, saya kira seperti itu adik-adik. Nah, kita lihat contoh selanjutnya, contoh 9.3.
Rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawabannya dari hasil menyontek, ya nilai rata-rata tersebut berubah menjadi 7,0. Tentukan nilai ulangan Roni. Ya. Alternatif penyelesaian kita selesaikan. Ya, rata-rata kita punya rumus Mian bahwa dia jumlah Mian itu atau rata-rata itu sama dengan jumlah nilai seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Ya. Kita punya rata-rata ya 7,2 ya, 7,2 dengan ada nilai dari Romi ya. Jadi rata-rata 7,2 ini nilai Romi itu tetap dimasukkan ya. Yes. Per 9 ya. Per 9 rata-rata nilai ulangan matematika susulan dari 11 orang siswa adalah 7,2. Jika nilai ulangan Romi tidak diikutkan karena dia mengakui bahwa dia mendapatkan jawaban, nilai rata-rata tersebut menjadi 7,0. Seharusnya ini 11. Kenapa 11? Karena datanya ada 11 orang siswa ya. Ini per 11. Ya, sehingga jumlah nilai seluruh data yakni X1 tambah X2 tambah titik dan seterusnya tambah X11 ini sama dengan 79,2 ya, nilai seluruh data. Jika nilai Romi adalah misalnya X11 dikeluarkan, maka ya, nilai Romi misalnya dikeluarkan ya, jadi rata-ratanya berubah menjadi 7,0 dan nilai Romi dikeluarkan ya, X11 tadi dikeluarkan, jadi datanya tinggal 10. Ini seharusnya per 10 ya, sehingga 7,0 ya, sama dengan 79,2 ya kurang X11 ya. Ya kan, jadi jumlah semua datanya dikurangi dengan nilainya Romi ya kan, kemudian per 10 ya. Ya 10 karena nilai Romi sudah ya tidak ada ya. Nah sekarang 70 ya, ini sama dengan 79,2 kurang X11, jadi 10 dengan 7/10 di sini ya, 1/10-nya mati ya, 10-nya juga dicoret, jadi yang tersisa 79,2 ya, kurang X ya, X11 atau nilai Romi, kurangi nilai Romi, maka kita peroleh nilai Romi ya, atau X11 sama dengan 79,2 kurang 70 atau sama dengan 9,2. Kita sudah menemukan nilai Romi ya. Jadi nilai ulangan matematika Romi yang tidak diikut sertakan adalah 9,2. Saya kira itu adik-adik untuk pembelajaran matematika pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti dikerjakan ya LK-nya yang akan dikirimkan ya, dalam format PDF diselesaikan. Insya Allah kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya, pertemuan selanjutnya di hari yang sama ya, di jam yang sama. Baik adik-adik, kita cukupkan untuk pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini ya, dengan kita melafazkan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.